Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kejadian 6 ayat yang kelima. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Allah menciptakan Adam menurut gambar dan rupanya. Sekarang di dalam kitab Kejadian 5, Adam mempunyai anak laki-laki lagi yang dinamai Set. Bahkan dikatakan serupa dengannya, serupa dengan Adam. Apa sih keserupaan Adam dengan Allah dan keserupaan Set dengan Adam? Apakah ini benar-benar sama atau serupa yang berbeda? Yang dimaksud serupa di sini adalah serupa secara ilahi. Keilahian Adam dan Hawa menurut penciptaan itu juga diturunkan kepada Set. Ya. Jadi yang dimaksud dengan keserupaannya adalah keilahiannya. Adam dan Hawa itu diciptakan di Taman Eden dengan keilahian yang lebih, ya, keilahian yang sempurna lah, mendekati sempurna, gitu ya. Nah, di kitab Kejadian 9 ayat 6 dikatakan, siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Jadi kata serupa secara ilahi, serupa menurut gambarnya, itu ada penuntutan. Penuntutan atas darah. Sebab dikatakan barang siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Hal ini adalah hal yang otentik, hal yang bisa kita dengar hari-hari ini setiap hari, bahwa mulai manusia itu mengintimidasi manusia lain, bahkan menumpahkan darahnya dan saling balas dendam. Nah, ini sudah dituliskan di kitab Kejadian, ya ini akan kerusakan akibat kejatuhan manusia ke dalam dosa. Silsilah dalam Kejadian 5 itu menuliskan garis keturunan Adam sampai kepada Nuh. Nah, setiap generasi hampir dilukiskan dengan cara yang sama. Kecuali Henokh, anak dari Yared, ya, keturunan Set, agak sedikit berbeda. Alkitab mengatakan bahwa di Kejadian 5 ayat 24 dikatakan ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Henokh telah diangkat oleh Allah. Cukup simpel. Tapi ada terjemahan yang lebih bagus. Terjemahan yang ditulis oleh Delitzsch. Dituliskan begini. Tiba-tiba Henokh hilang tanpa menderita sakit, tanpa mengalami kematian, dan tanpa penguburan.
terjemahan ini mudah, ya, mudah dijabarkan, mudah dimengerti bahwa Henokh itu langsung terangkat, gitu ya. Kejatuhan dari yang dialami oleh manusia pada kejadian ke-6 ini sudah mulai lebih luas lagi. Sudah mulai menjadi situasional moral. Situasi moral umum yang bisa dibilang bejat, ya, tanda kutip bejat. Sungguh amat sangat bejat. Sehingga mendorong Allah, ya, memicu Allah untuk menghukum manusia dengan air bah. Ini situasi yang tidak mudah untuk Allah mengambil keputusan mengirimkan air bah untuk memusnahkan manusia. Lalu selanjutnya di Kejadian 6 ayat 2 dituliskan mengenai kisah tentang anak-anak Allah yang tertarik kepada anak-anak perempuan manusia dan mengawini mereka. Kisah ini menjadi sebuah perdebatan di antara banyak gereja-gereja kuno. Ya, Bapak gereja kuno dulu ada yang menyimpulkan perkawinan antara malaikat dan manusia. Tapi Calvin mengatakan pendapat itu harus ditolak karena sangat tidak masuk akal. Ya, ini Calvin ini yang membuat atau yang mencetuskan teologi Calvinis, ya. Tidak masuk akal. Sebab Yesus mengajarkan bahwa malaikat tidak berkelamin. Malaikat itu tidak berseksual ria. Selanjutnya kaum reformis. Kaum reformis itu diwakili oleh Chrysostomus dan Augustinus menyatakan pendapatnya bahwa keturunan Set mengawini keturunan Kain. Ya. Keturunan Set itu adalah keturunan ilahi, keturunan yang saleh secara ilahi, mengawini yang tadi dikatakan keturunan Kain ini yang keturunan jahat, begitu ya. Nah, pendapat ini juga masih kontradiktif. Menurut saya bagaimanapun juga perkawinan campuran itu nggak wajar. Ya, beda antara malaikat dengan manusia, antara dengan manusia yang lebih tinggi atau yang mungkin beda dunia atau apalah itu sesuatu yang tidak wajar dan mungkin memicu pemahaman atau perdebatan intrik tentang poligamis. Ya, jadi kalau muncul hal-hal yang seperti itu, ada satu sosok yang didewakan atau satu sosok yang dirasa lebih saleh atau lebih ilahi gitu ya, terus mengawini yang jahat seolah-olah yang jahat ini mendekati ke yang saleh. Jadi yang saleh bisa menikahi atau bisa beristri lebih dari sekian. Nah, itu menurut saya kurang wajar menurut saya. Sebab gambaran umumnya kalau sampai itu terjadi, itu bisa disebut
keangkuhan manusia atau penolakan manusia atas ketetapan Allah yang semula mengenai perihal perkawinan. Itu manusia diciptakan sepasang, ya, laki-laki dan perempuan. Kisah ini gambaran-gambaran tentang perkembangan zaman, perkembangan tentang manusia dari keturunan Set yang saleh dan keturunan Kain yang dianggap jahat, bahkan sampai kepada kejatuhan manusia yang terus-menerus. Kita ambil catatannya pada Kejadian 6 ayat 11. Di situ dikatakan bahwa bumi ini sudah penuh dengan kekerasan. Ini masih di kitab Kejadian, belum kitab selanjutnya. Baru di kitab Kejadian kita sudah menemui yang namanya bumi penuh dengan kekerasan. Dan hal ini memilukan hati Tuhan. Bahkan sampai Tuhan siap memusnahkannya melalui air bah. Tuhan Yesus memberkati.